Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi ilahil alamin. Abil Qasim Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sedang berada dalam rangkaian kuliah usul fikih tentang satu tema usul fikih yang sekarang ini lagi menjadi persoalan para pemikir Islam di dunia, yaitu masalah maqasid syariah atau maksud-maksud syara. Saya minta izin untuk menyamakan pemahaman kita selama ini dengan memberikan beberapa contoh mutakhir. Sebelumnya kita pernah berbicara tentang Nuruddin Bukroh, seorang pemikir dan politisi dari Tunisia yang mengatakan karena corona sekarang ini kita harus menangguhkan puasa pada hari yang lain. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Puasanya harus tangguhkan pada hari yang lain. Dan dia berpegang kepada maqasid syariah, tujuan dari syara. Ada 5 tujuan syara. Dan yang paling utama adalah menjaga nyawa, al-muhafadhah ala nafs atau hifzun nafs, menjaga jiwa, menjaga nyawa. Dan ini menimbulkan reaksi yang cukup keras, bukan saja di Tunisia, tapi di beberapa negara Timur Tengah lainnya. Tapi belakangan ini Tajikistan adalah daerah yang dahulu berada di bawah kekuasaan Rusia, yang penduduknya sebetulnya mayoritas beragama Islam. Tajikistan sekarang pemerintahnya sudah memutuskan, pemimpinnya namanya Imam Ali. Kayaknya mungkin itu singkatan dari Imam Ali. Dan Imam Ali memutuskan bahwa puasa di Tajikistan sekarang ditangguhkan pada bulan yang lain demi melindungi umat manusia dari bahaya corona. Dalilnya juga sama dengan dalil maqasidus syariah, bahwa tidak boleh ada satu peraturan syariat yang menimbulkan kerusakan terhadap jiwa, kerusakan terhadap harta, kerusakan terhadap keluarga, kerusakan terhadap agama. Itu yang kita sebut al-maqasid asy-syar'iyyah atau maqasidus syariah. Itu yang terjadi di Tajikistan. Nah, awal-awal maqasidus syariah itu diambil dari berbagai ayat Al-Quran. Salah satu contoh misalnya adalah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Di situ disebutkan ciri pertama hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih ialah apabila dia menginfakkan hartanya tidak berlebih-lebihan dan tidak berkekurangan, tapi dia mencari jalan di antara yang tengah itu. Nah, ini katanya adalah ajaran agama untuk menjaga harta kita. Al-muhafazah alal mal atau hifzul mal. Jadi agama itu harus menjaga harta kita. Karena itu kita dilarang berlebih-lebihan, tapi juga dilarang berkekurangan. Seperti dalam ayat dalam surat Bani Israel.
Wala taj'al yadaka maghlulatan ala unuqik. Janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu di belakang kudukmu. Wala tabsutha kullal basti. Jangan juga kamu keluarkan sebanyak-banyaknya. Fataquda maluman makhsura. Lalu kamu duduk dalam keadaan tercela dan menderita kerugian. Itu sebetulnya untuk al-muhafadzah alal amwal. Jadi satu tujuan syariat itu. Syariat diturunkan agar orang bisa memelihara, menjaga hartanya. Dan karena itu syariah melarang kita untuk mengambil harta orang lain dengan batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu mengambil harta orang lain dengan batil. Itu untuk al-muhafadzah alal mal. Kemudian lanjutan ayat itu. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Yang kedua, dia tidak memanggil Tuhan yang lain selain Allah. Itu al-muhafadzah ala ad-din, memelihara agama. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dalam kebenaran. Wala yaznun, dan tidak berzina. Ini untuk al-muhafadzah ala nafs, menjaga diri, menjaga jiwa. Dan yang berikutnya menjaga keturunan. Jadi dalam satu ayat itu dikumpulkan semua apa yang kita sebut al-maqasid syar'iyyah atau maqasid syariah. Maqasid kita sebut saja untuk singkatnya nanti maqasid. Jadi maqasid itu diambil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekedar mengingatkan kembali yang kita sebut hukum Islam sekarang ini. Misalnya, Anda ingin menegakkan hukum Islam, Anda ingin menegakkan syariat Islam. Apa sih yang disebut hukum Islam itu? Hukum Islam itu terdiri dari 3. Paling tidak yang kita sebut hukum Islam bisa 3, bisa juga nanti ditambah lagi 1 lagi 4 dan disebut hukum Islam. 1 ialah syariat. Apa yang diwahyukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan disampaikan oleh beliau berupa perbuatannya, perkataannya, dan takrirnya, itu disebut syariah. Dan itu kita harus yakini benar. Dan kita harus menjalankannya tanpa reserve. Kita harus menjalankannya karena itulah hukum Islam yang sebenarnya yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dari Al-Quran dan As-Sunnah itu, saya ingin berikan contoh saja yang wajib itu kita jalankan, apapun tidak ada alasannya untuk menolak. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tidak perlu penafsiran, itu sangat jelas. Itu syariah. Allah sudah menentukan kalian harus beribadat kepada Allah saja dan hendaklah berbakti kepada kedua orang tua. Itu sangat jelas dan tidak memerlukan penafsiran. Tidak perlu ditentukan apa hukumnya berbakti kepada orang tua. Biasanya yang disebut hukum Islam itu terdiri dari 5 hal, atau dalam mazhab Hanafi jadi 7, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tidak usah kita bertanya gimana hukumnya berbakti kepada orang tua. Itu terlalu jelas. Nah, itulah syariat yang sebenar-benarnya dan menurut saya semurni-murninya. Kemudian dari syariat itu datanglah penafsiran. Dan penafsiran itu menetapkan satu hukum. Menetapkan hukum itu istilahnya tasyri'. Jadi menetapkan hukum. Dari Al-Quran dan Sunnah ditetapkanlah hukum atau ditentukan tasyri'. Itu namanya hasil tasyri' itu. Hasil menyimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah itu disebut fiqh. Kita Indonesia kan fikih aja. Dan fikih artinya pengertian, pemahaman
understanding, penafsiran, itu disebut fikih. Nah, menurut saya hukum Islam di situ itu yang betul-betul datangnya dari Allah mungkin hanya 10% aja, kadang-kadang hanya 1% saja. Lain-lainnya adalah pendapat para ahli fikih. Misalnya di dalam wudu, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu. Itu sederhana, satu aja gitu. Tapi kemudian terdapat berbagai madhab dalam mengartikan faghsilu, atau kita ambil contoh untuk mempersingkat dalam mengartikan wujuhakum. Apa yang dimaksud wajah kamu itu, muka kamu itu? Dalam satu madhab disebutkan muka kamu itu ialah yang menghadap ke depan. Kita begini, ini itu muka. Menurut madhab Syafi'i yang disebut muka itu batasnya dari atas ubun-ubun, dari sebelah kiri dan kanan itu ada bagian dari telinga yang paling ujung di sini, kemudian di bawahnya adalah dagu. Di dalam madhab Ja'fari misalnya dimaksud dengan muka itu hanyalah bagian depan yang kalau kita usap dengan tangan dia tertutup oleh tangan itu. Jadi ini yang disebut muka. Nah, itu namanya fikih. Dan fikih itu adalah penafsiran manusia. Kadang-kadang yang menentukan fikih itu juga berubah-ubah. Imam Syafi'i pindah dari qaul qadim kepada qaul jadid. Jadi terhadap fikih, kita tidak melihatnya sebagai kebenaran mutlak. Dan kemudian kalau orang berbeda fikihnya dengan kita, tidak boleh juga mengkafirkannya. Karena perbedaan dalam penafsiran tentang fikih. Jadi, apakah membasuh muka itu seperti madhab Hanafi, atau seperti madhab Syafi'i, atau seperti madhab Ja'fari, itu masalah fikih. Nanti, para ulama dengan merujuk kepada fikih itu, menetapkan lagi hukum, yang disebut hukum Tuhan juga, namanya fatwa. Fatwa ini lebih manusiawi lagi. Jadi yang paling ilahi adalah syariat. Kemudian sebagian besar manusiawi adalah fikih. Yang paling manusiawi itu adalah fatwa. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan, itu syariat tuh. Kalau kamu sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah puasa pada hari yang lain. Itu syariah. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sakit itu dijelaskan di dalam fikih madhab 5, Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Itu termasuk ke dalam sakit itu ialah antisipasi bahwa kalau kita puasa akan datang penyakit. Kalau kita puasa akan timbul gangguan kesehatan atau akan mempercepat proses sakit kita atau proses penularan penyakit. Itu ada dalam kitab fikih dari dulu. Maka itu dihitung sakit juga dan harus harinya hari yang terakhir. Itu fikih, ada dimuat dalam kitab-kitab madhab fikih. Sampai kepada para ulama di setiap tempat keluar fatwa. Misalnya di Tajikistan oleh Imam Ali sekarang dikeluarkan fatwa. Kalau nggak salah Tajikistan itu bahasanya Persia ya. Jadi masih dalam kebudayaan Persia. Ibu kota Tajikistan Dushanbe, dan Dushanbe itu bahasa Persia. Jadi pengaruh Persia kayaknya tampak juga di situ. Mereka berpendapat sekarang tidak perlu puasa. Itu keluar fatwa. Saya mohon maaf mengulang-ulangi ini karena kita akan memasuki persoalan yang lebih menarik, yaitu mula-mula maqasid syariah itu diambil dari ayat Al-Quran. Kita akan menemukan dari Al-Quran atau As-Sunnah, dari syariah, bahwa setiap ajaran Islam itu mempunyai tujuan yang mulia, yang untuk itu Allah mengirimkan agama kepada kita. Salah satu misalnya di antara maqasid syariah atau salah satu sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wa ma arsalnaka
illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali untuk mendatangkan rahmat, untuk mendatangkan kasih sayang ke seluruh alam. Dan kasih sayang itu diungkapkan dengan menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga agama. Karena agama harus mendatangkan rahmat. Agama tidak boleh mendatangkan laknat. Jadi pengertian pertama dari maqasid syariah adalah tujuan syara yang kita simpulkan dari syariat, dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Dalam perkembangan fikih, maqasid syariah ini menjadi salah satu di antara sumber tasyri'. Sumber tasyri' itu Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk apa? Satu, untuk menetapkan hukum yang tidak ada nasnya. Nas artinya Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada hukum tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, itu kita pakai apa? Salah satu di antaranya ialah kita tengok lagi itu maqasid syariah. Dan sekarang maqasid syariah dijadikan cara atau metode untuk menetapkan hukum. Hukum puasa sekarang ini ditetapkan, ditangguhkan pada waktu yang akan datang berdasarkan maqasid syariah. Nah, ada yang benar ini menggunakan maqasid syariah itu, ada yang tidak benar. Ada yang menggunakan dengan benar, ada yang menyalahgunakan. Kalau nggak salah, Syam, kita judulnya ialah salah guna. Jadi kita sekarang kan membicarakan menyalahgunakan maqasid syar'i. Kita akan memilih yang paling jelas. Misalnya Habib Bourguiba dari Tunisia berpendapat bahwa puasa itu mengurangi produktivitas. Karena puasa di tempat kerja orang tiduran, sesudah sholat zuhur mereka tiduran. Jadi produktivitas kerjanya turun. Maka Habib Bourguiba berpendapat tidak usah puasa. Karena dalam pekerjaannya produktivitasnya terganggu. Orang juga tidak bisa belajar dengan baik. Jadi kalau dia tidak diganti atau ditangguhkan, tapi tidak usah puasa. Dan dia secara demonstratif meminum minuman itu di tengah-tengah orang banyak disorot dalam televisi. Sehingga Abul A'la Al-Maududi pernah berkata, orang-orang Islam itu, dengan memberikan contoh Habib Bourguiba, ketika memperjuangkan kemerdekaan, mereka menggunakan Islam. Tetapi setelah merdeka, Islam was thrown overboard. Islam dilemparkan ke lautan, dikelautkan, overboard. Karena Habib Bourguiba dengan seenaknya menggunakan maqasid syariah, tapi keliru. Saya ingin menunjukkan ini perdebatan di antara tokoh politisi Indonesia pada masa-masa awal. Antara seorang presiden yang pernah menjadi presiden dan seorang yang pernah menjadi Perdana Menteri. Yang jadi presiden namanya Soekarno dan yang menjadi Perdana Menteri itu namanya Muhammad Nasir. Muhammad Nasir mewakili kelompok Islamis dan Bung Karno mewakili kelompok nasionalis. Nah, saya bacakan nih. Dalam artikel berjudul Masyarakat Unta dan Masyarakat Kapal Udara, Soekarno bercerita anaknya Ratna Juwami mengabarkan kepada Soekarno jika pancinya telah dijilat anjing. Papi, si ketuk menjilat air di dalam panci. Saya menjawab, buanglah air itu dan cucilah panci itu beberapa kali bersih-bersih dengan sabun dan kreolin. Tapi katanya waktu itu ajaran anjuran Soekarno itu mengherankan Ratna. Karena menurut ajaran Islam, panci itu harus dicuci 7 kali dengan air bersih. Mencuci 7 kali dengan air bersih itu ada di dalam hadis. Itu disebut nas. Dan penafsiran Bung Karno dicuci dengan sabun dan kreolin itu
Itu namanya fikih. Dan sekali diantaranya dengan tanah. Ratna termenung sebentar, kemudian dia menanya, tidakkah Nabi bersabda bahwa panci itu mesti dicuci 7 kali, diantaranya 1 kali dengan tanah. Nah, Ratna bicara tentang fikih. Menjawab keheranannya itu, Soekarno mengatakan bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW tidak ada sabun dan tidak ada kreolin. Ratna, di zaman Nabi belum ada sabun dan kreolin. Nabi waktu itu tidak bisa memerintahkan orang memakai sabun dan kreolin. Mendengar penjelasan itu, muka anak saya menjadi tenang kembali. Karena ia sudah menyesuaikan, kata Bung Karno, keyakinan agamanya, paham agamanya dengan kemajuan modern. Ia sudah berangkat dari masyarakat onta ke masyarakat kapal udara. Muhammad Natsir menjawab juga dengan bagus juga. Satu hari anak saya datang kepada saya, pancinya dijilat anjing. Kata Pak Natsir, kata Muhammad Natsir, saya katakan kepadanya, basuhlah itu 7 kali dan yang 1 kali pakai tanah. Lalu anak saya memprotes, tapi bukankah sekarang di zaman modern kita bisa menggunakan sabun dan kreolin? Betul, sekarang kamu cuci dulu dengan tanah, kemudian setelah itu kamu cuci dengan sabun dan kreolin. Dan anak saya, kata Muhammad Natsir, tidur dengan tenang, sebab dia sudah menjalankan syariat agamanya dan sekaligus juga menjalankan tuntutan kehidupan modern. Nah, cerita 2 ini sebetulnya perdebatan di antara kedua pemikir ini didasarkan kepada masalah al-maqasid asy-syar'iyyah. Tujuan syara itu. Cuma apakah yang dikatakan Bung Karno itu benar? Kita kembali kepada apa kesalahan-kesalahan yang terjadi seperti oleh Bourguiba dan oleh Bung Karno di dalam menerapkan ajaran-ajaran Al-Quran. Satu, karena yang harus kita perhatikan kalau kita menggunakan maqasid syariah ialah prinsip taqdimul maslahah ada nas. Jadi mendahulukan prinsip maslahah di atas nas. Wa nabdul akhar, dan nasnya dilemparkan. Jadi nasnya tidak dipakai lagi, menjadi menggunakan maslahat dengan menghilangkan nas. Itu yang dilakukan oleh Bung Karno. Itu yang dilakukan oleh Bourguiba. Jadi nasnya ditinggalkan, tapi diutamakan maslahat. Contoh yang paling menarik adalah sahabat saya, sekiranya sahabat saya itu mendengarkan ini, dia bisa mengoreksi saya, mungkin saya salah paham. Anak muda NU yang cerdas, NU memang para Nahdliyin memiliki kekayaan para pemikir yang punya dasar dalam ilmu-ilmu Islam, yaitu Abdul Muqsid Ghazali. Kata beliau, atau juga mungkin sependapat dengan Pak Ulil Absar Abdallah, sependapat yaitu bahwa Al-Quran bisa dinasah dengan maslahat. Kalau nas, yaitu ayat Al-Quran itu sudah tidak mendatangkan maslahat lagi, dia bisa dihapus, dinyatakan tidak berlaku. Salah satu contoh adalah poligami. Poligami itu jelas nasnya. Ustaz Miftah hafal betul. Fankihu ma toba lakum mafna minan nisa'i mafna wa thulatha wa ruba'. Itu jelas nasnya. Tapi kata ini ada penelitian. Penelitiannya dengan mengambil sampel yang banyak membuktikan bahwa keluarga-keluarga yang poligamis itu menelantarkan anak-anaknya, menimbulkan pertengkaran di antara sesama istrinya, dan kadang-kadang terjadi pertengkaran juga di antara keluarganya. Jadi bukannya menjalin silaturahmi, tetapi memutuskan silaturahmi.
Tapi yang lebih pokok, pasti ini pejuangnya adalah istri yang pertama, yaitu menyakiti hati manusia. Karena ini mendatangkan mafsadat, kan maslahat itu, prinsip maqasid syar'i itu ialah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kebaikan. Poligami itu mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan kerusakan, menyakiti, jadi tinggalkan. Ayat Al-Quran menyuruh itu, ya ayat Al-Qurannya dimansuh, dihapus dengan prinsip maslahah. Ini yang tidak bisa dibenarkan. Karena tadi, termasuk yang tidak benar, saudara ingat, ialah mendahulukan maslahat dibandingkan dengan nas. Dahulukan maslahat di atas nas. Itu tidak boleh. Karena kata Muhammad Natsir, kalau sekarang ini katanya tayamum bisa dihapuskan dengan kreolin dan sabun, nanti akan datang saatnya orang bisa tayamum dengan bedak. Karena itu lebih higienis dan lebih harum lagi. Dan pada akhirnya katanya itu bukan api Islam, tetapi itu api yang membakar Islam. Tajub saya dengan perdebatan para politisi dulu tentang Islam. Perdebatannya bermutu, rada berbeda dengan perdebatan sekarang ini para politisi yang menggunakan Islam. Dulu itu saling menghormati dan saling menghargai, dan dia jadi presiden, satu lagi jadi perdana menteri. Dan oke-oke aja sampai satu saat Bung Karno kemudian menangkapi Pak Natsir dan kawan-kawannya karena itu berkaitan dengan masalah pemberontakan waktu itu, bukan masalah yang lain. Tapi sebagai ilmuwan mereka saling menghormati. Begitu juga Buya Hamka yang dipenjarakan oleh Bung Karno, tetapi antara Buya Hamka dengan Bung Karno ada saling penghormatan. Sekali lagi ada beda dengan situasi kita sekarang ini. Mungkin kita mikirnya nggak selesai atau ada sebab-sebab yang lain. Saya teringat bahwa dulu di dua simpang jalan di tengah kota Tehran ada satu tempat pengajian namanya Husainiyeh Irsyad. Dan di situ ada dua pemikir dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Satu Mutahari yang berasal dari lingkungan Hauzah, seorang Hauzawiyah, walaupun kemudian dia menjadi salah seorang profesor di Universitas Tehran, khusus untuk ilahiyat. Satu lagi Ali Syariati yang mendapat 2 gelar doktor di Perancis, dua-duanya mengajar di situ. Dan terjadi perbedaan pendapat di antara keduanya. Misalnya dalam memahami kata mustad'afin. Kalau Syariati, mustad'afin itu betul-betul dalam bingkai Marxisme, yaitu orang-orang yang tertindas secara ekonomis. Sementara Mutahari mengatakan mustad'afin termasuk juga orang-orang yang mengalami kelemahan dan dilemahkan karena hal-hal yang spiritualnya. Jadi buat dia Firaun adalah seorang mustad'afin, bukan hanya rakyat kecil yang dirampas haknya. Dua-duanya ini bertarung di hadapan para mahasiswanya, dan kita tahu akhirnya Ali Syariati dibunuh dan dia syahid. Kemudian Mutahari juga digelondong dengan peluru di malam hari oleh orang-orang yang mungkin kalau di Indonesia adalah yang merasa bahwa pendapatnya adalah syariat Islam, sehingga boleh kita membunuhi orang yang berbeda pendapatnya tentang syariat Islam. Dan dua-duanya dengan sangat menakjubkan, dua-duanya dikuburkan di tempat ziarah putra imam. Ali Syariati dimakamkan di Zainabiyah di Syria, di Damaskus, dan Syekh Mutahari dimakamkan di Al-Maksumah di Qum. Saya setiap kali ke Qum, saya
dengan sengaja masuk ke kuburannya di situ dan membacakan Al-Fatihah bagi Mutahari. Saya pernah juga ke Syria dan sempat berkunjung ke makam Ali Syariati. Karena dua-duanya berpikir tentang Islam. Dan dua-duanya sebetulnya berpendapat tentang maqasid syariah. Mengapa maqasid syariah itu diperlukan? Karena katanya al-masail tatajaddad wan nas gitu. Itulah tataghayyar. Karena al-masail itu, masalah-masalah hidup itu berubah-ubah. Sedangkan nas itu terbatas. Jadi kita memerlukan al-maqasid asy-syar'iyyah. Tapi sekali lagi hati-hati, jangan sampai maqasid syar'iyyah itu mengalahkan nas. Dalam satu perbincangan antara saya dengan Mas Ulil di hadapan Gus Dur pada satu saat, itu zaman-zaman ketika perbincangan agama itu tidak disertai dengan emosi, tidak disertai dengan kebencian. Masa ketika kita mengembangkan pengetahuan agama dengan cara yang santun, yang sekarang saya rindukan di zaman ini. Itu kehilangan Gus Dur. Dan waktu itu, ya disebutlah tentang masalah bahaya poligami itu. Sehingga kita harus menghilangkannya. Karena dia mendatangkan, tadi itu, sakit hati kepada satu orang. Ini maqasid syariah yang berbentuk seperti itu sebenarnya dipengaruhi oleh falsafah utilitarianisme dari Jeremy Bentham. Jadi yang harus kita jadikan aturan ialah yang mendatangkan sebesar-besarnya manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Lalu saya katakan, okelah, poligami itu mendatangkan mafsadat. Tapi itu hanya kepada satu orang. Mendatangkan mafsadat kepada satu orang. Tapi kalau kita meninggalkan poligami, itu saya belajar dari Pak Endang Saifuddin Ansori, Allah yarham. Tapi kalau kita meninggalkan poligami, kita mendatangkan mafsadat kepada 3 orang. Jadi ada 3 orang yang seharusnya berhak kita nikahi, sekarang diharamkan. Jadi dia akan mengalami kerugian. Dan ini lebih banyak kerugiannya. Jadi kalau kita pegang kepada al-masalih ini atau maslahat itu, pembicaraan kita menjadi sangat relatif dan bisa berubah-ubah luar biasa. Dan satu saat seperti kata Pak Natsir, ini akhirnya agama itu dihilangkan, beralih kepada al-maslahah. Jadi yang tidak boleh untuk pertemuan kita sekarang ini ialah satu itu taqdimul maslahah ala nas wa naqdul akhar. Akhir juga bisa mendahulukan maslahah the former ala nas kepada nas yang the latter atau al-akhar atau al-akhir juga bisa. Jadi mendahulukan maslahah kepada nas yang merupakan bagian akhir. Itu melanggar ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Dan takutlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Satu, marilah kita jalankan syariat dengan memperhatikan maqasid syariah. Jangan menghilangkan syariat dengan menjalankan maqasid syariah. Tapi sekali lagi, jalankanlah syariat dengan berpegang kepada maqasid syariah. Maksudnya, kalau kita membuat fatwa, karena fatwa itu paling manusiawi. Jadi kalau kita membuat fatwa, perhatikan apakah fatwa itu tidak merusak orang lain, tidak menghancurkan kehormatan orang lain,
tidak merusak harta orang lain, tidak menumpahkan darah orang. Itu kalau fatwa itu melanggar ini semua, fatwa itu pasti keliru. Karena dia melanggar maqasid syariah. Emang agak berat ini masalah usul fikih ini. Saya berusaha untuk menjelaskannya sederhana-sederhananya. Tapi masalahnya, saya juga tidak begitu ngerti. Jadi rada sulit untuk menjelaskan dengan sangat sederhana. Mudah-mudahan sudah bisa menerima penjelasan yang sederhana dari orang-orang awam yang sederhana juga. Karena kita ingin membuka satu diskusi. Untuk saudara ingat kembali, kata Asy-Syatibi, maqasidus syariah adalah ruhnya agama. Agama tanpa maqasid syariah adalah agama tanpa ruh, agama tanpa jiwa. Jadi misalnya, orang menjalankan tarawih dengan menantang COVID-19, atau seperti di satu daerah, orang menjalankan tarawih kemudian merusak rumah orang lain karena penghuni rumah itu melaporkan orang tarawih itu kepada polisi. Dia menjalankan tarawih yang sunat dengan menghancurkan harta orang lain yang haram berdasarkan nas-nas Al-Quran dan juga berdasarkan maqasid syariah. Karena fatwa mungkin ada ulamanya di situ. Di India ada seorang ulama besar yang memimpin jemaat tabligh di seluruh dunia. Dia memang memberikan fatwa, jangan tinggalkan ijtima atau kumpulan-kumpulan itu. Karena kalaupun kita mati di masjid, kematian apa lagi yang lebih mulia daripada mati di masjid? Sekarang, konon dia ditangkap polisi di India. Menurut saya adalah agama tanpa ruh, tanpa maqasid syariah. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dari Pak Zikri Muhammad. Sama halnya dengan pemikiran bahwa jurisprudensi dalam Al-Quran yang bisa dinasah, begitu pula dengan hadis yang kata Yosef Ska justru harus dikesampingkan sebagai sumber hak hukum karena ada kecenderungan politis. Gimana pendapat Ustaz? Ya. Yusuf Syakhs itu memang kita sebut ahli hadis. Saya belum masuk ke nasikh dan mansuh. Kita mulai dulu, itu kepercayaan kepada nasikh dan mansuh itu ialah ayat Al-Quran dimansuh dengan ayat Al-Quran yang lain. Jumlah ayat-ayat Al-Quran yang dimansuh itu makin lama makin berkurang. Bahkan pada disertasinya yang terakhir dari salah seorang Nahdiyin juga, doktor, saya lupa lagi, saya berikan kata pengantar untuk bukunya tentang nasikh mansuh. Tinggal satu lagi yang dia pertahankan dari seluruh nasikh mansuh Al-Quran, yaitu bahwa agama zaman dahulu dimansuh dengan agama Islam sekarang. Tapi dalam kata pengantar saya ada banyak penjelasan saya di situ. Tidak ada juga itu nasikh bahwa agama lama juga tidak dimansuh dengan agama Islam yang sekarang. Dengan alasan-alasan yang saya kemukakan di situ. Jadi saya termasuk yang tidak percaya kepada ayat Al-Quran yang dimansuh dengan ayat Al-Quran. Dalam pendirian saya, kalau ada kelihatan ayat yang nasikh dan mansuh, itu sebetulnya hanya karena situasi yang berbeda. Misalnya ayat wa'afu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maafkan mereka, mohonkan ampunan pada mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Itu katanya dihapus dengan ayat waqatiluhum haitsu saqiftumuhum, bunuhlah mereka dimanapun mereka ditemukan. Sebetulnya ini tidak dimansuh, tapi memang situasinya atau konteksnya berbeda. Dalam suasana damai kita harus wa'fu anhum wastaghfir lahum. Tapi dalam suasana perang, ya waqatiluhum haitsu saqiftumuhum, itu hanya situasi yang berbeda saja. Banyak sekali yang nasikh dan mansuh itu sebetulnya bisa kita jelaskan dengan konteks yang berbeda. Jadi saya tidak percaya ayat Quran dimansuh dengan ayat Quran lagi.
Lebih-lebih kalau ada orang mengatakan bahwa ayat Al-Quran bisa dimansuh dengan hadis. Mengapa? Karena hadis itu tidak bisa kita jamin berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu banyak unsur politik masuk ke dalamnya. Jadi saya sependapat juga dengan Yosef Sas. Dan untuk saudara ketahui, saya kira mulai abad keempat itu terjadi the Big Bang dalam penyebaran hadis. Hadis tiba-tiba meledak dalam jumlah yang banyak. Goldschier saya mengatakan bahwa yang pertama ada itu fikih, baru setelah itu hadis. Mengapa hadis belakangan? Hadis dipergunakan untuk menjustifikasi paham fikih. Jadi hadis-hadis kebanyakan dibikin oleh ahli fikih untuk membenarkannya. Dan sampai sekarang dalam disertasi saya Sunnah Sahabat, saya menjelaskan bahwa hadis-hadis, terutama kriteria untuk menentukan kesahihan hadis, sangat subjektif dan tidak bisa dijadikan pegangan. Nah, apa yang terjadi kalau begitu? Pertama, Al-Quran tidak bisa dimansuh dengan hadis, tidak bisa dinasakh dengan hadis. Dan kedua, memang dalam situasi ketika hadis-hadis itu tidak lagi memberikan penjelasan, atau ada pertentangan di antara hadis-hadis itu, atau ada perbedaan dalam menentukan dhaif dan hadis itu, kita gunakanlah menurut saya al-maqasid asy-syariah. Misalnya nih, satu hadis mengatakan, bahkan ada dalam 40 hadisnya arba'innya Imam Nawawi, di situ ada hadis umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini hadis sahih, katanya, aku diperintahkan untuk membunuh umat manusia sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu saya pernah dilawan di dalam satu pengajian. Nah, kata kita harus membunuh orang yang belum bersyahadat. Lalu saya mengatakan hadis ini bertentangan dengan sabda Nabi dan ayat Al-Quran. Bertentangan dengan ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan bertentangan dengan hadis innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sekarang bagaimana mengukur antara dua hadis ini? Mana yang kita ambil? Ambillah maqasid syariah. Kalau saudara berpegang teguh pada hadis aku diperintahkan untuk membunuh manusia sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat, saudara tinggalkan majelis ini dan timbul kerusakan di mana-mana. Terjadi saling membunuh di antara sesama manusia karena dipaksa untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat melalui pedang. Itu bertentangan dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tapi kalau saudara berpegang kepada innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, saudara meninggalkan majlis ini dan menyebarkan senyum sang Rasul kepada semua orang, sebarkan senyuman sang Nabi, saudara bertanding dengan semua orang dalam kemuliaan akhlak, dan dunia akan menjadi lebih damai karena kehadiran saudara. Maaf, ini jawabannya rada panjang, Syah. Dari Pak Ahmad Amiruddin Ilyas, bagaimana dengan penelitian sains yang belakangan cenderung membenarkan syariat seperti gerak sholat serta pengaruhnya di tubuh, atau melihat sholat seperti yoga atau meditasi? Apakah itu bisa dijadikan sebagai bagian dari maqasid syariah? Maqasid syariah itu memang ada 3, kita belum menjelaskan yang kedua dan ketiga. Yang satu maqasid syariah yang daruriyah, artinya yang diperlukan sekali sama kita, yang kalau tidak kita penuhi, kita berkurang sebagai manusia. Itu mengancam nyawa kita, memperlemah survival kita. Itu yang 5 itu, yaitu agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Jaga akal kita. Yang kedua, itu ada maqasid syariah yang disebut al-hajiyah, yang kita perlukan
tapi tidak doruri, tapi kita perlukan. Yaitu seperti misalnya menjaga kesucian untuk sholat. Toharoh misalnya. Itu adalah hajiah, itu diperlukan. Atau menutup aurat ketika melakukan sholat. Gitu. Terus ada yang disebut tahsiniyat. Yang ketiga, itu sih tidak diperlukan banget. Tidak juga bersifat necessary, yang mutlak, yang mengancam kehidupan kita. Tidak. Tetapi itu membuat syariat itu menjadi lebih baik. Itu disebut tahsiniyat. Misalnya membaca Al-Quran dengan lagu yang bagus. Itu termasuk tahsiniyat. Tidak wajib kita membaca Al-Quran dengan lagu yang bagus. Apalagi kalau suara saudara seperti suara saya yang jelek. Enggak. Itu tidak doruri. Tidak hajiat, tidak doruriyat. Tapi itu termasuk tahsiniyat. Nah, nanti maqasid syariah itu dalam perkembangan kita belum sampai ke situ. Itu disebut illat. Dan berlakulah ketentuan yang daruri, itu biasanya jadi illat. Berlakulah ketentuan al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan au adaman. Hukum itu berlaku bersama illatnya, apakah ada atau tidak ada. Nah, terjadi pertentangan apa ada antara illat dengan hikmah. Jadi apa ilatnya puasa? Itu kalau wajibnya puasa kalau sudah datang bulan Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Nah, itu kalau datang bulan puasa itu ilatnya puasa. Tapi karena puasa insya Allah berdasarkan penelitian katanya kita akan lebih sehat. Tentu kalau asalnya sehat. Tapi kalau asalnya sakit, itu harus dipertimbangkan. Bisa tambah berat sakitnya. Dan kalau itu berlaku mutlak bahwa puasa itu supaya sehat, maka salahlah Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan faman kana minkum maridun. Jadi kalau ada yang sakit, karena terbukti banyak orang puasa juga dan sakit. Dan kalau dalam keadaan sakit, jangan berpegang kepada sumu tasihu. Berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Jadi jangan datang pada orang sakit, Pak, puasa aja, nanti sakitnya sembuh. Enggak. Kalau saudara tadi mengalami diabetes, saudara akan pusing-pusing. Saudara akan mengalami hipoglikemia yang membahayakan saudara. Dan seterusnya. Beberapa penyakit lainnya juga akan menjadi lebih parah karena adanya itu. Begitu juga kalau penelitian mutaakhir menunjukkan bahwa sholat itu menggerakkan sebagian tubuh. Ada penelitian neuroscience bahwa meditasi dengan gerak itu lebih banyak mengubah otak menjadi lebih baik daripada meditasi tanpa gerak. Dan sholat adalah sejenis meditasi yang di situ ada gerakan-gerakannya. Kalau kita sujud, darah mengalir ke dalam otak kita menjadi lebih lancar. Dan otak kita memperoleh sumbangan oksigen dan seterusnya. Itu tidak kita sebut maqasid syariah, itu kita sebut hikmah. Dan dia tidak bisa dijadikan illat. Tidak bisa dijadikan sebab berlakunya hukum. Berikutnya dari akun Hazanah Ahlul Bait. Penentuan maqasid syariah sebagai dasar beramal, apakah maqasid harus berlandaskan huruf atau berlandaskan logika meski tidak sesuai dengan huruf? Dalam pendapat saya, maqasid syariah harus didasarkan dari nas, tidak dari semata-mata akal. Nanti kita akan membicarakan di pertemuan yang akan datang jenis-jenis maqasid syariah. Ada maqasid syariah malah yang didasarkan kepada kias. Ada maqasid syariah yang didasarkan kepada istihsan. Ada maqasid syariah yang didasarkan kepada saddun, dzara'i, dan seterusnya. Itu ada konsep-konsep usul fikih. Buat saya, maqasid syariah yang bisa dijadikan pegangan itu yang berasal dari Al-Quran dan
as-sunnah. Jadi maqasid itu harus mansus, jadi harus berdasarkan nas ya. Nanti mengenai maslahat, maqasid syariah itu nanti dijadikan salah satu sumber hukum fima la nasso lahu, yang tidak ada nasnya. Jadi kalau kita menemukan tidak ada nas, di situ kita bebas untuk menggunakan maqasid syariah. Nah, maqasid syariah itu ada yang mu'tabaroh, artinya bisa diambil pelajaran kalau dia berdasarkan dalil-dalil yang kuat yang menopangnya. Ada maqasid syariah yang kalau di dalam istilah Ahlul Bait ada maqasid syariah yang mulgha, al-maslahah al-munasibah al-mulgha, atau istislah al-munasib al-mulgha. Kata maqasid syariah itu nanti berubah sebagai sumber hukum, namanya menjadi al-masalih al-mursalah, atau itu dalam madhab Maliki. Dalam madhab yang lain disebut, misalnya Imam Ghazali dalam Al-Mustasfa menyebutnya istislah. Jadi ada al-masalih al-mursalah, ada istislah. Nah, istislah atau kemaslahatan itu ada 3 yang nanti akan jadi pembahasan kita yang akan datang. 1 yang bisa dibenarkan, 1 lagi yang mulgha, tidak bisa dibenarkan, tidak kita terima. Yang 1 lagi itu maslahah yang tidak ada keterangannya, tidak didukung oleh syarak dan juga tidak ditentang oleh syarak. Itu disebut al-maslahah al-mursalah. Maslahah yang tidak dibatasi oleh nas, terutama untuk al-ahkam atau al-masail al-mutajaddidah. Tapi nanti pada waktu yang akan datang. Buat kita dalam praktek, kita gunakan, terutama kita seringkali kita menemukan situasi yang kita tidak menemukan dalilnya. Jangan semuanya ditanyakan kepada para ustadz, karena ustadz pun pasti tidak tahu, apalagi situasinya misalnya terbatas kepada kita. Dahulu saya pernah ditanya, kalau nggak salah oleh Pak Mustamin, dulu beliau kerja di Freeport. Dia tanya, Ustadz, bagaimana hukumnya memakai dasi? Saya bilang, saya bukan mustahid, jadi saya tidak bisa memberi fatwa, gitu saya menghindar. Kalau begitu, beritahukan kepada saya bagaimana hukumnya memakai dasi dari marja taklid yang Ustadz ikuti. Saya bilang marja taklid, saya tidak mempersoalkan dasi. Dan yang begitu itu terlalu singkat sebetulnya. Maksudnya terlalu enteng, kita harus mengambil keputusan sendiri itu. Agama tidak mengatur sampai sejelimet seperti itu. Kalau kata orang-orang yang liberal, kasihan itu Tuhan sampai harus ngatur celana, ngatur dasi. Ya subhanallah ta'ala amma yasifun. Gak usah apakah celana harus di atas tumit gitu. Apakah kita harus pakai janggut atau hanya kumis saja dan tidak janggut. Itu terlalu kecil buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mungkin akan berhadapan dengan masalah misalnya apakah multi-level marketing itu bisa dibenarkan atau tidak. Gunakan maqasid syariah. Maqasid syariah yang paling singkat ialah la dororo wala diroro. Jangan menyusahkan dan jangan ada yang ditindas dan jangan juga menindas. Jangan menindas, jangan ditindas. Dan kalau ada pengambilan harta yang batil kita lakukan untuk keuntungan kita dengan mengambil dari sebagian besar orang, itu sudah haram karena melanggar la dororo wala diroro dan sudah melanggar al-muhafazah alal amwal, melanggar ayat Al-Quran, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Oke. Dari Pak Askar Hamzah, seorang pengacara membela atau membantu seseorang yang bersalah dalam sebuah pengadilan dengan dalih agar hakim tidak semena-mena kepada yang terdakwa. Bagaimana pandangan Ustaz? Ya, itu tugas seorang pengacara emang untuk menegakkan keadilan. Paling tidak dia menjadi pembatas atas kesewenang-wenangan
hakim. Walaupun dia mungkin salah, dia bisa melihat ada sisi-sisi yang lain. Saya pernah menemukan dalam satu peristiwa, ada orang yang berada di satu tempat, ditangkap oleh patroli karena ada orang terbunuh di tempat dia, dan pedangnya berlumuran darah. Dibawa kepada Imam Ali, sampai kepada Imam Ali, dan dia mengaku bahwa memang dia pembunuh orang itu. Di dalam pengadilan kan paling tidak harus ada dua bukti. Satu buktinya pengakuan, kedua buktinya pedangnya berlumuran darah, malah tiga mungkin ada orang yang terbunuh di situ. Tidak lama setelah itu datang orang yang menyatakan bahwa sayalah pembunuh dia, dan bahwa orang itu datang ke situ kebetulan dia ini tukang jaga, dan secara kebetulan emang goloknya itu belum dibersihkan, datang ke sana. Terus ditanya oleh Imam Ali, kenapa kamu mengaku bahwa kamu itu yang membunuhnya, padahal dia? Karena katanya saya yakin bahwa Amirul Mukminin akan menemukan kebenaran di sini. Itu seringkali dijadikan ini antara para ahli hukum Islam mengenai bagaimana peradilan di dalam Islam zaman Imam Ali. Tidak begitu saja ada orang ngaku, tapi harus ada satu proses. Dan menurut saya disitulah peran mungkin pengacara dan sebagainya untuk memberikan berbagai perspektif tentang kebenaran satu kasus. Ada orang yang akan mengatakan itu sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Makanya di negeri-negeri yang didirikan syariat Islam, kecuali Iran, di negeri seperti Saudi, tidak ada pengacara. Jadi orang bisa dihukum dengan tak semena-mena. Jadi diperlukan satu pengacara supaya bisa memberikan gambaran tentang hukum yang lebih jelas. Oke, Ustaz, pertanyaan berikut dari Pak Teddy Supriyadi. Sependek yang saya ketahui, inti syariah adalah jalbul masalih wa daf'ul mafasid. Pertanyaannya, siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan kemaslahatan? Yang menentukan kemaslahatan atau tidak tadi itu al-aql. Kalau di dalam ahlu sunnah, misalnya kita ambil mungkin madhab Syafi'i, itu satu Al-Quran, kedua as-sunnah, ketiga qaul sahabat, keempat ijma, kelima qiyas. Di dalam madhab ahlul bait hanya ada tiga. Satu Al-Quran, kedua al-itraf atau as-sunnah, dan yang ketiga al-aql. Jadi yang menentukan apakah itu maslahat atau tidak. Ahlul bait menolak maqasid syariah kalau itu ditentukan oleh penguasa atau pemegang hegemoni. Tetapi istilah itu harus ditentukan oleh akal sehat. Ada satu lagi sebetulnya memang yang sering dijadikan pegangan, yaitu al-urf. Sekarang yang disebut syariat itu satu Al-Quran, as-sunnah, ketiga fikih, keempat fatwa, kelima urf, keenam konun. Konun perkembangan modern. Konun ialah hukum Islam yang sudah tertulis, hukum yang sudah positif. Jadi yang menentukan istilah itu, apakah itu maslahat atau tidak, itu adalah akal. Al-aql. Jadi memang hukum Islam itu sangat rasional. Tapi banyak yang kita sebut hukum Islam, tidak ada dalilnya dalam semua itu, nggak ada. Akhirnya fatwa aja. Dan fatwanya tidak berdasarkan urf, tidak berdasarkan akal sehat. Misalnya, orang yang berjudi di Aceh, dicambuk. Nggak ada itu dalam Quran dan Sunnah. Di dalam hadis juga nggak ada. Dalam uruf juga tidak ada kayaknya. Pertanyaan berikut dari Pak Abdul Halim. Bagaimana pendapat Ahlul Bait tentang aplikasi maqasidus siyasah syar'iyyah? Nanti ada konsep as-siyasah as-syar'iyyah. Yang paling banyak berceritakan as-siyasah as-syar'iyyah adalah Ibnu Taimiyah. Kita memerlukan mungkin pembahasan tersendiri tentang as-siyasah as-syar'iyyah. Ada beberapa tema yang memerlukan pembahasan yang
panjang, ada prerequisite-nya. Jadi tidak bisa tanya ini, jawabannya pendek dalam keterbatasan waktu. Harus ada beberapa pengantar sebelum sampai kepada as-siyasah syariah. Kalau saudara setuju, mungkin minggu depan kita bisa bicara as-siyasah syariah dan bagaimana komentar Ahlul Bait terhadap as-siyasah syariah. Saudara, saya anjurkan membaca buku, judulnya bagus sekali, Tanbihul Ummah wa Tanzihul Millah. Memberikan peringatan kepada umat dan membersihkan agama. Itu saudara bisa baca di situ tentang as-siyasah syariah. Pertanyaan berikut sangat singkat, Ustaz. Bagaimana proses awal lahirnya maqasid syariah? Di kalangan Ahlus Sunnah, yang pertama melahirkan maqasid syariah adalah Al-Juwaini, yang dikenal sebagai Imam Al-Haramain. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syatibi, juga Al-Ghazali di dalam Al-Mustasfa-nya. Sekali lagi mereka terdorong untuk merumuskan maqasid syariah karena munculnya banyak masalah-masalah baru yang tidak ada nasnya di dalam Al-Quran. Sementara qadhi harus mengambil keputusan. Ada yang lucu nih. Dulu mungkin ilmu fikih juga lahir karena adanya hakim-hakim Islam. Ada qadhi, ada qadil qudot, ada para hakim itu yang kemudian menyusun jurisprudensi hukum Islam. Dan mereka biasa merujuk ke situ. Ada satu peristiwa, kalau saya tidak salah Imam Ja'far, tapi kalau sudah sampai ke zaman Abbasiyah, itu mungkin sudah sampai Imam Ridho, salah satu imam di kalangan Ahlul Bait. Khalifah waktu itu bertanya, kumpulkan ulama, bertanya bagaimana hukumnya orang yang mencuri. Mayoritas yang Ahlus Sunnah mengatakan hukumnya dipotong tangannya berdasarkan ayat Al-Quran, as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma, potonglah tangan mereka. Mereka memutuskan potongnya itu dari sini, pergelangan tangan. Tapi imam berkata itu menyalahi sunnah. Yang dipotong itu hanya jari buku-buku jarinya saja. Tidak boleh memotong tangan. Alasannya ialah anggota sujud itu 7. Anggota sujud itu 7. Jadi kalau dia nanti sudah bertaubat, dia tidak bisa sujud dengan anggota sujudnya. Lalu imam membaca ayat itu sesudah fakta wa'idiyahuma itu, faman taba, siapa yang bertobat. Tapi kata imam, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu ilaihi. Barang siapa yang bertobat dan meninggalkan kezalimannya dan bertobat dan memperbaiki dirinya, maka Allah pun akan memberikan ampunan kepadanya. Jadi kalau dia sudah taubat, dia melakukan sholat, nanti kita berdosa karena kita menghilangkan alat sholatnya atau anggota sholatnya. Kemudian juga Imam Ali, disebutkan juga riwayat dari Imam Ali berdasarkan ayat tentang wudu. Ayat wudu itu diantaranya harus faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Kalau tangan yang dipotong, dia tidak bisa berwudu lagi, gitu katanya. Nah, di situ terjadi perdebatan di antara para ahli fikih. Bertemulah para ulama Ahlul Bait dengan para ulama Ahlus Sunnah waktu itu di hadapan khalifah. Ini ada beberapa masalah yang menarik sebenarnya tentang hukum Islam itu dalam pembicaraan kita selanjutnya. Ada dari Nevanka. Sekarang MUI menganjurkan kita tidak sholat di masjid agar memutus mata rantai penyebaran virus. Tapi ada ulama yang menilai virus itu bukan ta'un, sehingga tidak perlu mengikuti anjuran MUI. Bagaimana pandangan Ustaz? Yang jelas ulama itu berarti mengakui bahwa menghadapi ta'un kita harus menghindar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah ta'un, larilah kamu dari ta'un seperti kamu lari dari singa. Jadi orang itu mengakui bahwa ada hadis itu
yang dijadikan dasar juga oleh para ulama bahwa kita harus lari dari ta'un. Terus kata dia, nggak usah yang dilarang itu lari dari ta'un, bahwa corona itu bukan ta'un. Nah, saya harus minta penjelasannya. Apa yang menyebabkan corona tidak disebut ta'un? Arti ta'un itu artinya wabah penyakit yang mengancam nyawa. Dari zaman dulu sudah ada ta'un itu. Dan istilah ta'un itu dulu untuk semua wabah yang mengancam nyawa banyak orang. Dan itu dari dulu sudah terjadi. Jenisnya macam-macam. Ada ta'un kolera, ada ta'un seperti lepra. Itu semuanya disebut ta'un kalau dia menyebar. Nah, kalau dia mengatakan, tapi corona itu bukan ta'un, tolong sebutkan dalilnya. Apa alasannya? Lebih berat lagi, apa bukti-bukti ilmiah dengan meninjau metode historis bahwa corona sekarang ini bukan ta'un, karena ini hasil laboratorium. Karena COVID itu, corona ini sudah ada sebelumnya juga. Ini adalah jenis baru, namanya juga COVID-19. Itu varian-varian baru, tapi dari jenis penyakit yang sama, dari virus yang sama. Kalau saya sih definisikan, ta'un itu ialah penyebaran wabah penyakit karena virus. Virusnya boleh macam-macam. Atau ancaman terhadap nyawa karena virus. Karena kalau ancaman terhadap nyawa karena diserbu oleh musuh dari luar, itu tidak disebut ta'un. Berikutnya Ustadz, bagaimana dengan larangan melaksanakan ibadah haji karena alasan adanya COVID-19? Apakah itu termasuk yang dibenarkan atau penyalahgunaan maqasid syariah? Itu yang dibenarkan. Itu masalih atau al-masalih yang al-mu'tabarah. Apa dalilnya? Satu, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang salat Jumat pada waktu ada hujan lebat. Pada waktu hujan lebat tidak begitu berbahaya dengan datangnya corona. Nggak ada orang yang mati karena hujan lebat, kecuali ke bawah banjir. Itu contoh. Jumat saja bisa disuruh di rumah, bisa dirumahkan sampai azannya diubah jadi shollu fi buyutikum, sholatlah di rumah kamu. Itu semua berdasarkan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Abbas, itu diajarkan kepada aku dari orang yang lebih baik dari aku, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Rasulullah juga pernah melarang rombongan yang mau baiat kepada Nabi, karena dalam rombongan itu ada penderita lepra. Itu dari contoh ini. Haji itu juga kalau menghimpun orang begitu banyak, apa ada bukti bahwa perhimpunan orang begitu banyak itu menjadi penyebar corona? Ada. Lihat aja ijtima jemaah tabligh. Jadi kayaknya ijtima jemaah tabligh, menurut saya ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh. Kalau jemaah tabligh yang hanya tinggal berapa ratus aja, atau berapa ribu aja, itu sudah bisa menimbulkan penyebaran penyakit yang meluas. Apalagi kalau berjuta-juta berdesak-desak kumpul di satu tempat. Jadi ini termasuk al-masalih ini, atau al-maslahat, atau al-istislah yang al-muqtabarah, yang ada contohnya. Kalau enggak, ini tidak ikutlah kepada Nabi lah, ikutnya mau ikut sama Umar bin Khattab saja. Ketika Syam diserang oleh wabah penyakit, di situ ada Abu Ubaidah, seorang sahabat, memimpin pasukan, dan ribuan orang meninggal dunia. Lalu orang yang ada di situ tidak boleh keluar, dan Umar juga tidak masuk ke situ. Dan ketika ada orang mengkritik, kenapa Umar lari dari takdir Allah? Umar berkata, saya lari dari takdir yang satu menuju takdir yang lain. Abu Ubaidah sendiri memilih tinggal di situ dan meninggal. Jadi sebagai komandan pasukannya dia meninggal. Jadi itu satu pilihan, dan dalam berbagai hal gunakan akal sehat. Kalau Anda tidak menemukan hadisnya bahwa nggak ada hadisnya ini tentang corona, emang nggak ada. Idza ja'akum corona, nggak ada. Ada satu aliran di dalam Islam
dari dulu yang disebut aliran Zohiriyah. Jadi sesuatu itu diikuti dari hadis itu dalam bentuk zahirnya saja. Karena di dalam hadis tidak disebutkan corona, yang disebutkan ta'un, ya tidak apa-apa. Itu tidak usah menghindari corona, karena disuruh menghindari itu dari ta'un. Dan kata ta'un itu tidak sama dengan kata corona. Jadi itu namanya kelompok Zohiriyah. Sehingga mereka berkata, kalau kita sholat itu, kalau kamu berada dimanapun, hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat. Haitsuma kuntum fawallu wujuhakum satrul masjidil haram. Kalau saya ini menghadap kiblat, misalnya, itu yang harus menghadap kiblat itu wajah aja. Jadi boleh saja kita begini juga. Harus di situ wajah. Banyak sekali yang lucu-lucu itu kalau kita berpegang kepada zohirnya sesuatu itu, karena akan banyak sekali nanti yang tidak boleh kita lakukan hanya karena berpegang kepada makna lahiriah atau makna harfiah. Misalnya tadi anjing menjilat bejana. Gimana kalau menjilat gelas? Nggak apa-apa. Gimana kalau menjilat piring? Nggak apa-apa. Gimana kalau menjilat tangan? Nggak apa-apa, karena yang tidak boleh itu menjilat bejana dan seterusnya. Maaf. Saya hanya ingin menganjurkan kepada saudara untuk fa'arid anil jahilin. Bagaimana jika suatu saat saya tidak menemukan dalil tentang hukum satu perbuatan karena keterbatasan ilmu saya? Apakah boleh menggunakan maqasidus syariah menurut hemat saya, Ustaz, tanpa adanya nas? Boleh. Kita beruntung karena ada maqasidus syariah itu, terutama karena kita tidak menguasai hukum-hukum syara itu. Kita tidak menemukan dalil-dalilnya. Seperti yang saya kasih contoh itu, bagaimana hukumnya multi-level marketing? Kan ada di zaman Nabi SAW. Bagaimana kita berdagang atau transaksi dalam FedEx? Ada FedEx ya? Itu tidak ada. Bagaimana kita berdagang atau transaksi di dalam valuta dan valuasi? Banyak sekali masalah. Nah, cuma ada pedoman. Nah, sebelum saudara melanjutkan, ini dari mazhab Maliki. Satu, kata mazhab Maliki, maqasid syariah itu hanya boleh dilakukan dalam urusan muamalat dan adat, tapi tidak boleh dilakukan dalam urusan ibadah. Itu satu pedoman juga. Jadi ini terutama untuk masalah sehari-hari. Karena menurut saya masalah ibadah itu tidak ada masail mutajaddidah dari bahasa dulu. Dalam pelaksanaannya yang menyangkut masalah muamalat, nah masuklah di situ maqasid syariah. Bagaimana caranya sholat berjamaah, itu misalnya sudah ada aturannya dari sunnah Nabi, ada nasnya. Yaitu sholat berjamaah itu tidak boleh ada jarak. Bahkan disebutkan oleh Nabi, nanti setan masuk ke situ. Harus rapat, itu menurut syariat. Tapi kalau kata maqasid syariah itu mengancam, ya tinggalkan. Janganlah sholat berjamaah, sholatnya di tempat masing-masing, tapi jangan di situ. Tapi jangan sambil mau menjalankan syariat, tapi di situ juga melanggar syariat. Gunakan di situ maqasid syariah dengan akal yang sehat. Terakhir, bagaimana syarat seseorang boleh mengeluarkan fatwa? Dia harus memenuhi syarat-syarat seorang mujtahid. Gimana syarat-syarat seorang mujtahid? Baca aja buku-buku. Tentu tidak semua orang bisa memberikan fatwa. Gimana saudara ini? Kalau berhadapan satu masalah, ya Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan sembarang orang saudara tanya. Tanyalah kepada yang mengerti agama, itu lebih aman. Bisa jadi orang yang mengerti agama juga salah, tapi itu lebih aman ketimbang mengikuti yang tidak ngerti sama sekali. Bahkan kita harus menghindar, kata Al-Quran, fa'arid anil jahilin. Berpalinglah kamu dari orang-orang jahil. Kalau kata itu dulu, saya berkata, al-ilmu nurun wal jahlu durun. Ilmu itu cahaya, bodoh itu bahaya. Itu dulu saya ngajar ngaji sama anak-anak kecil gitu. Al ilmu nurun wal jahlu nurun. Ilmu eta cahaya, bodoh eta bahaya.
hafalkan tuh. Di antara muridnya itu yang menghafal itu sampai sekarang itu istri saya. Masih hafal al-ilmu nurun wal jahlu durun. Dan itu pedoman bagi kita untuk mengetahui siapa yang berhak memberikan fatwa atau fatwa yang bisa kita ikuti. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Sebetulnya kita lagi berbincang tentang ilmu agama yang termasuk sulit dan agak advance. Tapi saya selalu merasa bahwa generasi baru sekarang ini adalah generasi yang pintar-pintar, sudah melewati keterbukaan ilmu pengetahuan dari berbagai bagian di dunia. Jadi sudah saatnya lah kita beragama dengan ilmu, dengan pengetahuan, kita beragama dengan kesadaran yang tinggi dan bukan hanya sekedar mengikuti saja. Ada satu peristiwa yang menarik dan mungkin akan saya sampaikan pada waktu yang akan datang. Sekali lagi, saya sebenarnya betul-betul mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kesediaan saudara untuk mendengarkan ocehan saya ini. Karena dengan pertemuan ini, saya terpaksa harus belajar. Saya juga awam sama seperti saudara-saudara, tapi saudaralah yang mendorong saya untuk membaca lebih banyak. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi yang sulit-sulit kan, kepaksa saya juga harus membacanya untuk menjawab pertanyaan itu pada waktu yang akan datang. Jadi pada hakikatnya saudaralah guru saya di sini. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad an tusalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala nura fi absarina wal basirata fi dinina wal yaqina fi qulubina wal ikhlasa fi a'malina wa salamata fi anfusina wa sa'ata fi arzakina wa syukra laka abadan ma abqaitana. Rabbi Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabb, qawwi ala khidmatika jawarihi, wasdud ala al-azimati jawanihi, wahabli al-jidda fi khasyatik, wal dawama fil itisali bi khidmatik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.